Perkenalkan, nama saya Dina Nur Hidayah dengan NIM 2111109, jurusan Informatika kelas IFB 5A. Pertama-tama kita baca tentang abstraknya dulu. Currently, the consumption rate of clothing that tends to change models every month in the city of Balikpapan itself is in the first place in Balikpapan with a population of 649,42,000 inhabitation. The percentage of people with checker per week the place was recorded as 44,94%, the less positive rate was 0,38%. The positive rate in the region has dropped compared to the ratio in the previous week. This condition encourages that the need for ecology in field of fashion and population ecology, as almost most of the population is in the southern Balikpapan from the population data, and can be concluded that Balikpapan needs to equalize the population. So we create data on fashion or clothing stores that exist places, and especially in Balikpapan city. The purpose of this scientific working is to know about fashion, to know what fashion is on the country. This study is data method using Google Maps to search for data. This study indicator is the regional aspect. The research track is the area of fashion stores. Some artists this as object and conclude that the Balikpapan region can use as a larger city with an uneven population in this fashion industry. Cover fashion Balikpapan reside. Oke. Saat ini tingkat konsumsi pakaian yang cenderung berganti mode sebulannya di kota Balikpapan sendiri berada di urutan pertama di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk 649,42 ribu jiwa. Persentase orang diperiksa per minggu di tempat ini tercatat 453.964%. Daripada angka positif rate terakhir adalah 0,38%. Positif rate di wilayah ini telah turun dibandingkan rasio pada pekan sebelumnya. Kondisi ini mendorong perlunya pemerintahan di bidang fashion yang memperhatikan pendudukan, karena hampir sebesar penduduk berada di Balikpapan Selatan dan kependudukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Balikpapan perlu pemerataan penduduk. Maka kami buat data tentang toko fashion atau pakaian yang ada khususnya di kota Balikpapan. Jadi kali khususnya inilah untuk mengetahui tentang fashion, untuk mengetahui toko fashion yang ada di Balikpapan dan menggunakan metode data yang menggunakan metode Google sama mencari data. Jadi kota penelitian ini aspek kuliah tahap penelitian ini atau wilayah toko fashion boleh menjadikan objek disimpulkan wilayah Balikpapan jika sebagai kota besar dengan kepadatan penduduk dan industri fashion yang tidak merata. Ya, fashion Balikpapan ada hubungan fashion sendiri dapat ditekan sebagai mode gaya cara busana pakaian. Jadi produk fashion merupakan barang-barang yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik berupa baju, celana, tas, sepatu, aksesoris lainnya yang menunjang penampilan pemakainya. Aplikasi yang metodologi penelitiannya adalah aplikasi yang menggunakan Google Maps. Google adalah sebuah aplikasi web dan aplikasi peta online yang dibuat oleh Google. Aplikasi ini menyediakan peta dunia, panduan rute, serta informasi tentang tempat-tempat seperti restoran dan tempat wisata. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket intelijen Microsoft Excel, Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Oke, ini adalah data yang kami dapat dari berbagai wilayah di Balikpapan. Oke, kesimpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil studi literatur kami untuk menentukan posisi kepadatan penduduk dengan aplikasi Excel dan Google Maps sebagai aplikasi yang digunakan untuk mencari lokasi berdasarkan studi literasi kami, dan disimpulkan bahwa keadaan yang paling padat toko fashion pada daerah Balikpapan adalah Balikpapan Selatan yang merupakan pusat dari Balikpapan itu sendiri, karena banyaknya industri fashion di Balikpapan tapi hanya berada di Balikpapan Selatan. Jadi menurut data di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus turut serta dalam pemetaan daerah terkhusus Balikpapan. Terima kasih. Oke, berikut ini adalah jurnal, judulnya Pengaruh Kepadatan Penduduk dan Letak Geografis Serta Pembelian Produk Fashion di Balikpapan. Oke, ini sama seperti presentasinya, tapi pendahuluannya berbeda.
Jadi pendahuluannya itu sepanjang sejarah fashion sebagai ekspresi kreatif manusia telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan dinamika budaya lebih dari sekedar pakaian fashion menunjukkan gaya hidup, identitas dan kemajuan masyarakat. Fashion tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan pesan, prinsip dan perubahan dalam masyarakat di era kontemporer. Fashion sebagai fenomena yang terus berubah mencakup banyak hal seperti desain pakaian, aksesoris, gaya rambut, dan makeup. Selain memainkan peran penting dalam ekonomi global, industri fashion juga menciptakan tren dan menciptakan variasi dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Akses informasi fashion menjadi lebih mudah yang memungkinkan pengaruh gaya dan berbagai belahan dunia untuk saling bersilang dan menciptakan variasi yang kaya. Fashion bukan hanya konsep kosmetik, itu menunjukkan berbagai budaya sejarah dan transformasi sosial. Pakaian adalah cara untuk menunjukkan kreativitas dan identitas selain melindungi tubuh. Selain itu, mode memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan dan keberlanjutan karena mengubah cara industri ini memproduksi barang dan bagaimana pelanggan melihat produk-produknya. Balikpapan yang melahirkan banyak pelaku usaha kreatif di bidang fashion. Salah satu produk fashion adalah pakaian berbahan kaos yang disekolahkan produsen di kota Balikpapan. Pengabdi tertarik dengan potensi yang dimiliki oleh para pelaku usaha pakaian kaos dan konversi dari pinggiran kota Balikpapan masih berskala kecil dan mikro. Banyak pengabdi yang telah mempublikasikan hasil pengabdiannya di UMKM pakaian kaos melalui berbagai jenis kegiatan pelatihan seperti pelatihan desain kaos, pelatihan terkait kualitas produksi tekstil, pelatihan kaos, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mengidentikan permasalahan pelaku usaha di bidang fashion di era dengan Shine Sukarna di dan era ada satu gitu ya. Actionnya Miss Gorek. Perasaan pelaku usaha di bidang fashion di era Balikpapan yang baik dengan aspek manajemen secara umum dan pembukuan untuk mencatat pencatatan transaksi keuangan secara khusus disesuaikan dengan pengetahuan ini. Memang kalau para pelaku usaha menjadi objek pengabdian kepada masyarakat. MKM telah diterinisi menghabiskan jalan objek pengabdian melakukan pelaku usaha ini dan tidak berhenti pada masa pandemi dengan harapan memberikan peluang pendapat baru lagi. Masyarakat sekitar yang terkena pandemi COVID-19 usaha ini masih menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan perkembangan bisnis selain seperti keterbatasan modal, kurang pelatihan manajemen usaha yang baik, manajemen keuangan yang sesuai dengan standar kekayaan calon debitur. Metode analisis penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian. Setika berdasarkan laporan saya mendapatkan informasi dari penelitian sebelumnya. Ini berlaku untuk meneliti di lapangan, laboratorium, atau di dalam museum. Penelitian tentang pustaka dan serangkaian studi tentang cara mengumpulkan data pustaka tentang tujuh penelitian digali dengan berbagai sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran majalah, dan dokumen. Saya menunjukkan topik penelitian studi kepustakaan langkah penting berikutnya. Langkah berikutnya menjadi teori yang relevan yang topik tersebut. Peneliti akan menunjukkan proses sebagainya mungkin dalam mencapai teori. Sumber keputusan dapat berupa buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber daya relevan lainnya seperti internet, koran, jalan-jalan. Data yang digunakan dalam hal ini adalah data sekunder yang berasal dari hasil penelitian lebih dahulu daripada pengamatan langsung. Laporan ilmiah primer atau asli buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan paksa dan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial budaya atau dokumentasi yang menyuruh. Metode ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman makna dalam konteks tertentu. Penelitian memiliki banyak tahapan tergantung pada metodologi yang digunakan di metode sendiri. Penelitian kualitatif itu biasa melibatkan beberapa tahapan yang sama. Jadi untuk mereka lainnya dan kualitatif fokus pada pemahaman yang mendalam, in-depth understanding. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau konteks yang lebih mendalam. Peneliti berusaha mendapatkan wawasan yang kaya dan komprehensif mengenai aspek dari realitas yang sedang diteliti. Interpretatif dan konstruktivis dan pendekatan ini terbuat menjadi ciri khas penelitian kualitatif. Peneliti berusaha untuk memahami makna metode dalam data dan memberikan informasi terhadap realitas yang diteliti. Selain itu, pandangan konstruktivis menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil interaksi antara peneliti dan subjek penelitian. Oke, teknik berikutnya adalah hasil dan pembahasan teknik pengumpulan data kegiatan ini untuk mengoleksi data penelitian dari berbagai sumber berupa data kriteria fisik dan personal seseorang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini sebagai berikut: A. Studi literatur, pengumpulan data dengan cara literatur, jurnal planner, dan macam-macam yang terkait dengan judul penelitian. Oke, sekian dan terima kasih. Setelah itu kita masukkan gateway Desain. yang
Desain fleksibel dan berkembang, fleksibel and emergent design. Penelitian motif seringkali menggunakan desain penelitian yang berdasarkan rencana penelitian dapat dibaca dan mengatur gantung dari perhitungan teman-teman yang berisi selama proses penelitian. Ini mungkin penelitian menulis kamu ketemuan mereka sering kombinasi fenomena yang teliti. Ngumpul data yang mendalam research data collection, metode penelitian kolektif melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Metode seperti wawancara menemukan observasi partisipatif dan analisis dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam. Segala bentuk teks, suara, atau gambar, subjektivitas dan peran peneliti. Penelitian kualitatif mengakui peran subjektif peneliti dan proses penelitian. Peneliti dianggap sebagai instrumen utama yang membawa pengaruh pada proses pengumpulan dan interpretasi data, sedangkan prosedur perspektif peneliti dianggap penting dalam memahami dan menginterpretasi data. Penelitian kualitatif merasa perlu menangkap perspektif subjek penelitian secara akurat serta memperhatikan dengan cermat apa saja informasi yang diberikan oleh informan mereka. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini perumusan masalah penelitian, masalah yang diselesaikan dalam pembuatan untuk convention, metodologi, serta metode yang kita metode observasi dan analisis konten, pengumpulan data, metode politik dan metode observasi dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif merasa perlu menangkap aspek-aspek subjek penelitian secara akurat dan memperhatikan dengan cermat apa saja informasi yang diberikan oleh informan mereka.